Ya, untuk memperlancar soal-soal mengenai matriks, terutama tentang orde dan jenis matriks, mari kita coba beberapa contoh soal berikut. Nah, soal yang pertama ada sebuah matriks B dengan elemen 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, terletak di baris dan kolom berapakah angka 2 di matriks B? Kemudian, elemen mana di matriks B yang terletak di baris kedua kolom ke-1? Nah, kita harus tahu dulu bahwa baris itu yang letaknya dari kiri ke kanan atau secara horizontal. Berarti, ini bisa kita tulis dulu sebagai baris 1 ya. Nah, kemudian 3 dan 4 itu sebagai baris ke-2. Nah, sedangkan kalau kolom itu kita lihat secara vertikal. Berarti 1, 3 itu kolom 1, 2, 4 itu adalah kolom 2. Nah, kita ke pertanyaan. Terletak di baris dan kolom berapakah angka 2? Nah, angka 2 berarti ada di baris 1, kolom ke-2. Seperti itu. Baris 1, kolom ke-2 ya. Kemudian, elemen mana di matriks B yang terletak di baris kedua? Kolom ke-1, baris kedua, kolom ke-1 berarti 3. Nah, seperti itu. Itu untuk soal yang pertama. Nah, kemudian berikutnya ada sebuah matriks C dengan elemen min 1, 2, 0, 3, min 2, 4. Elemen yang terletak di kolom ketiga. Tadi kalau kolom itu berarti yang vertikal. Ini kolom 1. Kemudian 2 dan min 2 itu kolom 2. 0 dan 4 itu adalah kolom 3. Jadi kolom itu kita lihat secara vertikal. Berarti jawabannya adalah 0 dan 4. Nah, yang selanjutnya, soal yang ketiga. Kita mau menentukan ordo dari matriks berikut ya. Ada matriks C, matriks D, matriks E, dan matriks F. Kita mulai dari matriks C. Kita lihat ordonya. Nah, kalau ordo itu kan penulisannya baris kali kolom. Berarti kita cek dulu barisnya ada berapa. Barisnya ada 2. Baris itu yang ke samping ya. Jadi barisnya 2. Nah, kolomnya ada 3. Tuh, jadi ordo dari matriks C itu adalah 2 kali 3. Nah, kemudian untuk matriks D dengan elemen 1, 2, 3. Matriks D itu ordonya, kita lihat barisnya ke samping ada 3. Nah, kemudian vertikalnya 1. Berarti matriks D berordo 3 kali 1. Kemudian matriks E. Kita lihat ke samping. Ke sampingnya ada 1. Nah, kemudian secara vertikalnya itu ada 3. Jadi matriks E berordo 1 kali 3. Sekarang matriks F. Matriks F kita hitung barisnya ada 3 karena ke sampingnya 3. Kemudian kolomnya ada 3. Jadi matriks F berordo 3 kali 3. Jadi ingat, ordo itu penulisannya harus baris dikali kolom. Tidak boleh dibalik. Itu soal nomor 4, ada sebuah gambar, di mana gambar ini adalah jaringan lalu lintas jalan raya yang menghubungkan kota A, B, C, dan D. Nah, nyatakan dalam bentuk matriks banyak jalan yang menghubungkan masing-masing kota tersebut. Jadi, yang pertama kita tulis itu
tulis dulu kotaknya A, B, C, D secara vertikal dan secara horizontal karena kita mau membuat matriksnya. Nah, kemudian kita lihat gambar. Dari A ke A berarti tidak berubah posisi ya, berarti kita tulis 0. Kemudian kita lihat dari A ke B. Dari A ke B itu ada berapa jalan yang bisa kita tempuh? Ada 2 ya. Ada 2. Kemudian dari A ke C. Dari A ke C juga 2. Dari A ke D itu 1 ya. Jadi 1 kali perjalanan dari A ke D. Kemudian dari B ke A, dari B ke A itu sama seperti dari A ke B. Berarti ini 2. Kemudian dari B ke B itu tidak berubah atau 0. Dari B ke C itu ada 1. Kemudian dari B ke D juga ada 1. Yang selanjutnya dari C ke A. Dari C ke A kita perhatikan jalannya berarti ada 2. Dari C ke B itu ada 1. Dari C ke C berarti tidak berubah, 0. Kemudian dari C ke D itu 1. Yang terakhir dari D ke A itu ada 1. Kemudian dari D ke B juga 1. D ke C 1. D ke D itu 0 ya. Nah, berarti ini adalah matriksnya. Karena kita mau membuat bentuk matriks, berarti tinggal kita beri tanda kurung saja. Nah, kalau matriks itu boleh kurung siku atau kurung kecil ya. 0, 2, 2, 1, 2, 0, 1, 1, kemudian 2, 1, 0, 1, kemudian 1, 1, 1, 0. Kemudian kita beri tanda kurung. Seperti ini. Ini adalah matriksnya. Nah, yang selanjutnya kita ke soal yang kelima. Diketahui matriks A dengan elemen 3, min 2, 0, 3, 8, min 8, 4, 2, min 9. Jika A, I, J menunjukkan elemen pada baris I dan kolom J, jadi penulisan baris itu selalu lebih dulu dari kolom ya. I sebagai baris, J sebagai kolom. Elemen-elemen bernilai negatif pada matriks di atas berada pada elemen yang mana ya. Kita lihat yang negatif ya. Yang negatif kita cek ada min 2, kemudian min 8, kemudian min 9. Kita lihat dulu min 2. Min 2 ini ada pada baris pertama ya. Ini baris pertama. Jadi selalu ingat bahwa baris itu posisinya secara horizontal atau dari kiri ke kanan. Nah, ini baris kedua, ini baris ketiga. Nah, min 2 itu terletak pada baris pertama. Berarti kita pasti tulis sebagai A1. Nah, kita lihat kolomnya ada di kolom kedua. Berarti min 2 itu adalah A12. Kemudian kita cek yang berikutnya, min 8. Min 8 itu ada pada baris kedua ya, baris kedua kolom yang ketiga. Jadi A23 itu min 8. Nah, selanjutnya untuk min 9. Min 9 itu ada pada baris ketiga. Jadi A3 kolomnya kolom ketiga. Nah, berarti jawabannya A12, A23, A33. Ya, yang berikutnya soal yang ke-6. Hampir sama dengan soal yang sebelumnya. Jadi AIJ itu menunjukkan elemen I-nya baris,
J-nya itu kolom. Pertanyaannya, berapakah nilai A12 ditambah A43 pada matriks ini? Nah, kita cek A12. A12 itu artinya baris ke-1 ya, kolom kedua. Jadi A12 itu artinya baris 1, kolom 2. Kita cek baris 1 kolom kedua. Boleh kita beri tanda dulu, ini baris 1, kemudian ini baris 2, baris 3, ini baris 4, kemudian baris 5. Nah, kalau kolom berarti ke bawahnya, ini kolom 1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat A12. A12 baris 1 kolom ke-2. Berarti yang ini ya, A12 itu adalah 3. Kemudian kita cek A43. A43 itu artinya elemen pada baris ke-4 kolom ke-3. Ini ya, baris ke-4 kolom ke-3. Berarti A43 itu adalah 2. Nah, yang pertanyaannya adalah A12 ditambah A43. Berarti jawabannya adalah 5. Ya, soal berikutnya. Nah, ini mudah. Jumlah elemen dari matriks berordo 4 kali 5. Nah, kita tahu bahwa ordo itu menunjukkan baris dan kolom ya. Jadi baris dulu. Kemudian yang 5 ini adalah kolom. Nah, jika barisnya ada 4, kolomnya ada 5, berarti jumlah elemennya sebenarnya tinggal kita kalikan saja. 4 kali 5. Berarti jawabannya adalah 20. Seperti itu. Jadi mudah untuk menentukan jumlah elemen jika diketahui ordonya. Kemudian soal yang berikutnya, ini mengingat saja mana di antara matriks berikut yang merupakan matriks identitas. Nah, kita tahu bahwa matriks identitas itu cirinya adalah yang pertama dia harus matriks persegi ya. Matriks identitas itu adalah sebuah matriks persegi. Berarti jumlah baris dan kolomnya sama ya. Kemudian syarat yang kedua itu adalah diagonal utamanya atau elemen diagonal utama ya. Elemen diagonal utama adalah 1. Jadi elemen dari diagonal utama adalah 1. Kemudian elemen lainnya adalah 0 ya. Elemen lainnya 0. Itu syarat dari matriks identitas. Matriksnya harus persegi, elemen diagonal utamanya adalah 1, elemen lainnya adalah 0. Nah, sekarang kita cek semuanya ini matriksnya matriks persegi ya, dengan ordo. Ini ordonya 2 kali 2 ya, yang pertama. Kemudian yang kedua ini 2 kali 2 juga. Kemudian yang ketiga ini 3 kali 3. Nah, yang keempat juga 3 kali 3. Nah, syarat yang pertama, matriks persegi dia memenuhi ya, karena semuanya itu berordo baris dengan kolomnya sama gitu ya, jumlahnya. Atau banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Nah, kemudian kita cek elemen diagonal utamanya adalah 1. Diagonal utama itu dari kiri atas ke kanan bawah secara diagonal ya.
Jadi kita lihat ini diagonal utama. Sudah betul ya? Diagonal utamanya adalah 1. Nah, kalau yang kedua, ini diagonal utamanya 0, 0. Berarti yang kedua itu bukan matriks identitas. Kemudian yang ketiga, kita cek. Nah, ini juga diagonal utamanya sudah 1 ya. Yang keempat, itu sudah jelas bukan matriks identitas karena diagonal utamanya ada 0 di sini. Tidak semuanya 1. Nah, kemudian kita cek antara 1 dan 3. Elemen lainnya 0. Betul ya, elemen lainnya selain diagonal utama itu 0. Berarti di antara matriks berikut yang merupakan matriks identitas adalah 1 dan 3 jawabannya. Karena yang memenuhi ketiga syarat ini. Kemudian yang ke-9, ini juga soal mengingat. Matriks B merupakan matriks, kita lihat ya, matriks diagonal, apakah matriks persegi atau matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Nah, ini sudah jelas pasti matriks persegi. Kenapa? Karena jumlah baris sama dengan jumlah kolom ya. Banyak baris sama dengan banyak kolom, yaitu berordo 2 kali 2. Jadi sudah jelas pasti matriks persegi. Soal yang terakhir di video ini ada pertanyaan matriks persegi yang elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 0 adalah matriks identitas ya. Kalau matriks 0 itu semuanya 0. Kalau matriks kolom punya kolom 1. Kalau matriks baris punya baris 1. Nah, sekian soal-soal pada video kali ini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang transpos matriks dan kesamaan dua buah matriks.